Ini jadi masukin bangsat, ingat. Enggak, gua cut Jangan sendiri kan. dikat ya makanya. Gua cut sendiri, yang punya Kaget gua crop. Nah, tinggal kalian berdua gua upload. Nah. Jahat banget. Tapi kalian ingat ini enggak? Burger Kebul. Nggak ingat gua. Ingat Sama soalnya Denny kopi kan? gue yang Ada ini kan? itu Enggak kali kan? Iya, oh sama iya, Denny. habis dari curug. Topiku hilang. Denny tidur di motor. Yang Denny tidur di jalan, anjir, ngeri. Dipeluk dari Isa sama di belakang gitu. Dia mau jatuh gitu. Bawa anak kecil gitu. Lagian gak lu ikat pakai tali. Gue kira udah gede nggak tidur di. Ngantuk cuy. Itu kan dari kita kan berangkat subuh banget nah, janjian sama si Adan. Kata Adan datangnya jam berapa ya? Kita makan bubur dulu. Iya, makan bubur dulu. Kita dari kebun jeruk udah sampai subuh jam 4:30. Gue kan udah datang jam 4 tuh, gue udah sampai situ. Terus datang gue pulang dulu. Bohong banget. Gue pulang gue tidur. Lu bilang sama tukang buburnya lah. Tadi udah kesini gitu. Orang yang nyiapin plastik buat nyuci piringnya kan gua tuh yang di ember. Nyuci pakai plastik. Seru sih. Apa namanya? Kecuruk-curuk. Nah, itu lagi pengalaman pertama lu dan Den ya? Ya kalau ke alam sih enggak sih. Gue juga pernah naik Sikunir kali. Sikunir mah ya. Ini yang bukan. Tapi kan untuk amatir ya, untuk naik ke sana kan juga butuh effort yang gede gitu. Tapi kok lu di Curug sampai jatuh berapa kali kan? Dan itu faktor umur sih kayaknya. Mana pakai sempak pink lagi. Iya, tuh enggak, lu ngapain dah pakai sempak pink, Den? Lu emang ada enggak, lu emang selalu ada sisi feminisnya lu tuh. Iya benar juga itu enggak pink itu enggak pink warnanya cuy, itu cuma di kamera doang gitu warna pink, itu warnanya ungu. Kok di kamera kan yang lihat mata gua. Gimana sih? Enggak pertama belinya coba dari gimana lu pikirin? Gue juga bingung ya kok sempak pink gue beli lah gitu. Enggak, itu kayaknya sempak jadul ya. Soalnya udah karetnya udah pada melar gitu. Enggak, emang lu tuh selalu ada sisi-sisi feminimnya deh. Harus lu akuin. Enggak, goblok. Iya. Lu yang mudah perasaan. Ya. Gampang deket sama cewek. Itu tuh kan sisi-sisi feminis lu tuh. Iya. Iya. Tapi yang orang lu yang jatuh di sawah, siapa sih yang jatuh di sawah? Gua lagi goblok. Jatuh di sawah mau jatuh. Oleng banget, udah capek disuruh bikin footage lagi soal petualangan Sherina di tengah-tengah sawah. Ngapain, Cok? Lagian kita mau aja dan ya. Tapi kan bagus hasilnya. Bagus apaan? Ya karena lu jatuh doang sih. Gue juga pakai sendalnya bukan sendal gunung kan. Sendal apaan? Iya. Sendal jepit biasa anjing. Mana licin. Nah, tapi itu mendingan lu Dan. Si Adan pertama gue ajak dia pakai sendalnya ini. Pak Ando yang slop tuh lo tahu gak? Yang keras. Yang kaku itu kan ya. Sakit. Iya, yang kaku. Itu kan sakit kalau buat jalan. Udah gitu pakai celana jeans. Pakai celana jeans. Itu kalau kepleset bisa masuk terus tuh kakinya tuh sampai ke atas. Iya. Iya. Asli tuh gue pertama kali diajak naik batu tinggi-tinggi. Terus dia nyeduh kopi. Pertama anjir ngapain? Gue mikir gue ngapain ya kesini ya gitu. Kayak, belum nemu esensinya. Tapi dari situ sih gue mulai ngerasa, wah ternyata pas ini gue ingat berarti kata-kata Isnu.
Dia cabut kan gue udah gitu ya. Kan gue nggak bertahan tuh anaknya. Dia cabut nanti dulu tunggu sunset. Mana ada sunset gue bilang. Tapi yang bener langsung langitnya orange, terus gue ngeliat wah ternyata ini enaknya gitu. Itu udah di puncak. Cuma bukit itu pertama tuh pendek itu banget. Bukit pertamanya. Tapi ya lumayan naiknya berapa? 40 nggak sampai setengah jam ya. Setengah jaman doang. Nah setelah itu malah ada yang ngajak naik gunung yang lebih tinggi, yang gunung gitu. Malah ada sendiri yang ngajak. Ke hutan. Pas itu Papandayan dan ya yang ngajak ya. Iya, udah sampai situ aja, nggak usah ketonjuk loh. Udah sampai situ aja. Lalu pernah ke Papandayan sampai ke hutan mati gitu? Pernah. Naik lagi. Berdua doang juga sama Isna ke Papandayan. Isna ke hutan mati, lu ngajakin gua ke hutan Serengseng. Kota Serengseng ya. Beli gorengan anjay. Ya itu pengen banget sebenarnya jujur ngelihat apa namanya. Tadi gue kan dari Bandung terus ke Garut. Lagi pada banyak yang naik. Mungkin mau puasa kali ya minggu depan jadinya pada apa namanya? Biar sebelum puasa pada naik. Terus ngelihat pada bawa carrier gitu. Asik juga kayaknya. Tapi takut engap sumpah. Gue juga gampang ngap Den sebenarnya lu tanya Isna, gue kalau jalan tuh pelan banget, dikit-dikit istirahat. Tapi ya kita sering nggak harus puncak ya gitu dan ya. Iya benar. Nah yang terakhir naik sama Isna ya itu Merbabu tuh. Yang ketahan badai. Gue udah mikir meninggal nih, Mana buset dingin banget, sendiri berdua doang. Nggak ada pendaki lain gitu. Nggak ada. Benar-benar berdua. Terus gue mikir meninggal nih kayak ini gue nih gitu. Udah kedinginan viral banget. Ya viral buat apaan gue meninggal. Enggak. Tapi ya itulah apa survivalnya Isna. Apa? Ya itu, maksudnya masih bisa yang tenang. Kayak kalau dua-duanya kalut mah panik ya. Boleh tuh mental. Kalau lu peka nggak kalau pas di hutan-hutan gitu sama itu makhluk gitu? Gua penasaran tuh sama cerita mistis di hutan tuh emang semua yang mendaki itu ngalamin. Gue sih sebenarnya nggak tahu ya, kayaknya enggak sih, nggak peka dan nggak pernah punya pengalaman ya. Tapi maksudnya nggak pernah punya pengalaman sebelum gue pengalaman yang sama Isna. Gimana? Yang waktu ini Curug Sawer ya? Iya, Curug Sawer. Nah itu pertama, udah tuh pengalaman gue pertama dan nggak pernah lagi udah. Yang gue lihat kakek-kakek, coy. Diceritain lagi lah. Iya, kan waktu gue ini sama Isna ke Sukabumi tuh, kebetulan datangnya itu udah jam 11 malam kali ya di gerbang pos gitu. Nah posnya udah nggak ada yang jaga tuh jam segitu. Nah kan karena gue naik ojek dari stasiun dari stasiun ke situ, gue nanya kan sama tukang ojek, bang nih kalau mau ke Curug Sawer kemana nih? Soalnya ada 2 jalan. Terus kata abangnya kiri tuh. Wah ya udah kan gue percaya aja. Udah kiri. Nah kebetulan kan gue anaknya yang nerima tuh biasanya, maksudnya. Soalnya Isna waktu itu bukan gak curiga, maksudnya Isna tuh ngotot banget pengen ngecamp di Curugnya. Nah gue tuh masih yang nahan tuh, kayaknya nggak usah lah gitu. Tapi karena Isna kakak ya udahlah gue ikutin aja kan maunya dia.
jalan tengah malam lewat situ, terus akhirnya ketemu danaunya tuh, danau di Curug situ. Nah pas di danau ada kayak peta gede gitu, jadi kayak peta informasi lah. Terus gue ngeliat terus wah Curug Sawer kesini arahnya, ya udah tuh akhirnya jalan, udah mulai masuk hutan tuh pas malam itu, udah jam berapa, 1:30 mungkin, karena jalan dari pos ke danau lumayan jauh banget tuh. Lumayan jauh. Jam 1:30 masuk hutan, ya udah biasa aja kan masuk hutan. Terus soalnya itu hutan tutup gitu apa gimana? Iya, hutan padat, cuma ada jalan setapak. Iya, rapat banget. Ada jalannya setapak doang. Nah, yang bikin gue terus jalan kan masuk, kok nggak sampai-sampai ya mikir ya. Dan yang makin bikin gue percaya tuh di setiap pohon ada pita merah. Kalau Isna inget tuh. Jadi kayak bekas tanda sebenarnya, tanda dilaluin. Kan gue mikirnya, gue tuh di kepala gue udah balik aja gitu. Tapi karena ngeliat itu ya udah jalan terus akhirnya istirahat. Nah itu tuh Isna mulai keganggu mental gara-gara lintah. Jadi kaki kita tuh udah digigitin lintah, udah nempel lintah. Pacet gitu. Iya pacet banyak. Terus karena dia geli, takut, ya udah kan gue yang nyabutin. Nah yang anehnya jalan lagi tuh, tapi nggak sampai dan benar-benar nggak sampai. Terus karena di kepala gue kayak udah frustasi gitu ya, anjir nggak sampai gitu. Anehnya tuh tiba-tiba jalanan ketutup sama kayak tumbuhan-tumbuhan tinggi, ya kayak ilalang. Benar-benar udah mentok gitu, nggak ada jalan lagi. Jadi nggak buka jalur gitu kan? Setapaknya hilang. Iya, setapaknya hilang, benar-benar hilang. Nah pas gue muter balik, ya udahlah, ini kan ngambil diskusi, ya udahlah kita balik aja ke danau gitu. Balik pas nggak jauh tuh, jalan sekitar berapa ya, 10, 20, 30 meter lah dari yang tempat tadi mentok. Mata kiri gue tuh kayak ngelihat ini orang gitu berdiri. Yang itu nggak tahu halusinasi karena gue capek dan frustasi atau bener ya. Ya udah habis dari situ kayak ngerasa ini apaan ya gitu. Tapi ya jalan terus aja kan, mau nggak mau orang jalannya cuma itu. Dan anehnya kalau pas balik tuh ketemu ini yang kayak gitu gimana? Iya pas balik kan jalan tuh dari situ ke yang mentok ada kali 1,5 jam lah. Pas balik tuh cuma setengah jam dan anehnya secepat itu. Jadi kayak diputar-putar gitu. Ya nggak tahu lah ya. Percaya nggak percaya. Diputar. Ya intinya pas gua ngeliat jam, anjir kok cepet banget ya, kita udah sampai. Ya akhirnya ya itu tidur di danau. Dan sebelum tidur di danau juga kan ini ya. Jadi kan danaunya tuh nggak boleh di camping, nggak boleh dipasang tenda. Terus gue ngeliat di ujung danau ada musola nih, tidur di musola aja lah gitu. Terus pas sampai musola, si Isna udah, anjing gue nggak mau di sini, nggak mau, karena emang gelap di pojokan. Nah yang tadi gue masih kekeh tuh, udahlah di sini aja kan. Yang bikin gue juga takut ini gara-gara gue pakai WC-nya tuh. Jadi kalau WC-nya tuh pakai paralon doang, jadi kayak air gunung ngalir terus. Jadi nggak ada kerannya. Iya nggak ada kerannya. Jadi pas ngalir, terus karena kita lagi diem terus gini, kayak berhenti airnya, berhenti, langsung nyala lagi, kenceng. Udah tuh gua sama Isna, udah jangan di sini dah, cabut. Soalnya nggak masuk akal aja. Itu tuh airnya pasti ngalir terus gitu. Iya, nggak mungkin. Tapi kok tiba-tiba ada jeda berhenti gitu, kan soalnya berisik, airnya tuh berisik dong, masuk ke baknya tuh berisik. Ya udah tuh cabut tuh gue, akhirnya tidur di pinggir danau dah sama Isna. Mana tengah malam
Pas lagi tidur tiba-tiba teriak dan wah gitu. Gue udah mikir kan, Siapa, Isna? anjir Isna, terus mukul-mukul badan gue. Terus gue mikir ya, anjir kesurupan nih, jangan-jangan si bangsat, gue bilang kan. Pas gue lihat taunya bibirnya udah diantup lintah gede banget. Gue nggak, bener-bener gede banget dan kayak kumis. Gue bilang anjir, pantesan ya anak teriak-teriak. Sampai pucet kali mukanya. Pucet Habis karena darah dia langsung. takut juga, iya. Takut marintah kan. Terus ya udah tuh sampai pagi kita tidur. Pas pagi abis ngopi, nanya kan sama yang, jadi kayak ada yang jual-jual apa sih, Bener. cendera mata, Souvenir gitu lah. souvenir. Terus gue tanya kan, bang, gue mau ke Curug Sawer, lewat mana? Oh, lewat sono, no, dari pos ke kanan. Lah, kok di sini tulisannya lewat sini ya? Oh, ini mah jalur udah nggak dipakai, udah 3 tahun apa 4 tahun nggak dipakai. Ya, semalam saya lewat sini. Terus kata dia, Ban, tuh kalau diterusin mas jalan, muterin gunung lo jadinya, bisa kesesat. Terus kan jadi mikirnya, mungkin ya, kalau emang bener yang gue lihat itu emang makhluk halus gitu ya, ya mungkin dia baik kali ya, maksudnya. Udah lu berhenti lu sampai sini, iya balik aja lah mendingan. Gitu. Tapi pas lu lihat kenapa nggak cerita sama gue dan? Kan gue cerita boleh, di danau pas pagi. Iya. Kalau lagi gitu tuh nggak boleh langsung dicerita. Kan? Pas jalan ya gue nggak mungkin cerita lah, yang ada kita panik. Soalnya udah gitu kayaknya lu bilang dah gue tingkah lakunya jadi beda. Iya. Maksudnya lu diem aja kan, gue di depan kan, lu di belakang. Biasanya kan bawel kan, lu jalan gitu ngomong apa aja, terus tiba-tiba lu diem. Terus gue tanyain pas itu, kok lu diem dan ngapa gitu? Gak apa-apa gitu doang. Baru pagi itu cerita. Itu tapi ya kalau gue langsung ngomong kayak gitu. Karena ya denial juga lah, gue ngerasa ini apa ya gitu. Karena kan gue nggak pernah punya pengalaman melihat yang aneh-aneh atau apa gitu. Ini apa halusinasi gue yang timbul karena pertama capek, kedua gue kesel karena Isna ngotot kan pengen buat tetap di Curug gitu. Tapi gue kan nggak mungkin, daripada gue nggak kontra gitu, udah nggak mau, daripada debat gue sendiri. Iya, ya udahlah, ayo gue ikutin mau lo sampai mana gitu. Tuh aja sih sebenarnya kalau naik jadi selama lu hidup pengalaman horor cuma itu doang, maksudnya yang ketemu. Gue juga ngerasa itu nggak horor Dan sebenarnya, nggak yang sampai bikin gue takut gitu. Trauma gitu nggak ya? Enggak, sama sekali enggak. Ya itu nggak pernah ada lagi. Nggak pernah pengalaman nggak pernah. Gue kalau ngecamp sendiri juga nggak digangguin dan nggak, maksudnya di luar ngecamp di aktivitas lain lah, maksudnya pernah nggak pernah sama sekali. Jadi dulu gue waktu SMP tahun 2007, lu ngerti nggak di THR, ngerti nggak apa Purawisata? Purawisata tahu. Belakang Purawisata kan ada biliar tuh, ada apa namanya kayak biliar. Jadi dulu gue sama teman-teman, biliar koin. Apa tuh? Yang pakai koin enggak? Yang pakai koin yang di gitu. Kalau di Jogja per jam dan jam-jaman. Per jam, main-main jam-jam gitu. Terus itu sama teman-teman rumah berlima. Tapi ada salah satu orang yang dia rumahnya udah pindah dari Perum itu. Rumahnya di daerah Kasihan Bantul, jauh banget dari kota gitu, dan harus ngelewatin sawah-sawah. Itu gue main biliar sampai dari jam 10-an sampai jam 1:30 kalau nggak salah. 1:30 pagi. Terus kita cabut nih pulang gitu. Pulang ke ke rumah. Terus si teman gue yang satu nih yang jauh bingung nih pulangnya. Ayolah anterin gitu kan. Kan naik mobil waktu itu. Ayolah anterin sekalian ke daerah Bantul gitu. Takut dia kalau sendiri, soalnya minim penerangan lah. Naik motor juga agak-agak ngeri begal juga kan. Waktu itu langsung ya udah deh, baliklah kita ke rumah ngambil
barang-barang sekalian nginep di tempat teman gue yang jauh itu, berangkat naik mobil. Di perjalanan sih biasa-biasa aja. Pas sudah masuk ke daerah sawah-sawah yang, lu ngerti gak sih visualnya, kayak di tengah nih jalan cuma buat muat satu mobil sama satu motor, sini sawah nih kanan kiri, nah tengah-tengahnya pohon-pohon gitu. Terus gue di depan posisinya, teman gue yang bertiga di belakang, salah satunya ada yang bisa ngeliat nih. Terus jalan nih, set, ada orang nyalip nih motor. Beng. Pertama kali gue ngeliat orang tinggi banget, pakai baju putihnya bukan putih bersih sih, kayak putih lah gitu, bukan putih bersih gitu. Gue ngehnya itu orang, tapi pakai jaketnya diginiin, apa namanya, hoodie-nya ditaruh depan gitu. Di kuplokin. Terus gue nyeletuk, itu orang tinggi banget ya gitu. Terus yang belakang teman gue yang bisa lihat, nggak usah cerita, nggak usah dibahas, nanti aja bahas gitu. Pas udah sampai rumah gitu, terus pada ngomong, kalian tahu nggak sih tadi yang nyalip siapa gitu? Itu pocong nebeng orang gitu. Di motor. Di motor, serius. Gue sempet mikir, ya orang, karena emang tingginya se-Aceh lah pokoknya, si Fadlan tinggi banget. Tapi duduknya nyamping dia, kayak pakai cewek rok panjang gitulah, gitu. Nebeng gitu. Baru pertama kali tuh ngelihat bener-bener jelas gitu. Kan kesorot lampu mobil juga kan. Nah, si teman gue yang rumahnya jauh tuh makanya minta tolong dianterin ya. Takut tuh kayak gitu-gitu. Soalnya sering banget ditebengin ya, mungkin emang capek apa gimana, pocongnya juga gak tahu. Tapi ada juga yang dia ditebengin tuh sampai ditutupin matanya, sampai ngecelakain si yang depan gitu loh. Kalau cuma nebeng doang sih ya nggak apa-apa. Tapi kan takutnya serius daerah. Tapi mana bisa sih, Den? Gue juga ngerti lah, jauh di Jogja kan kental banget sama yang kayak gitu. Enggak, maksudnya kalau nebeng masih iyalah ya, maksudnya masih bisa sih. Tapi kalau sampai nutup mata sampai kecelakaan, masa sih gitu? Ya itu. Tangannya gimana keluarnya, Den? Cara gitu. Keluar tangannya gimana? Surprise gitu. Ayo siapa? Tangannya diikat gini kan? Gimana coba? Keluarnya kan tapi waktu itu yang lu lihat motornya motor bebek apa Matic? Motor bebek dulu mah, Matic sebelum sebanyak sekarang. Supra kok bisa ya? Gitu loh pokoknya. Ya, yang jadi pertanyaan gue, kok bisa kain pocongnya nggak nyangkut di rantai gitu? Udah ketebak anjing. Soalnya mungkin itu kocak sambil keseret gitu dia. Bang, tolong bang. Jadi malah minta tolong. Yang lebih kocak ini, Den. Apa? Pas naik, udah setengah jalan, kayaknya keseret puter ke rantai kan. Jadi badannya kelihatan tuh pakai sempak pink. Ya ketahuan. Tapi baru sosok diri lu sendiri. Seumur hidup baru itu, Dan. Den. Iya sih, yang bener-bener diliatin. Tapi kalau digangguin sih sering sih. Tapi lu ingat gak sih ada kejadian, tapi bukan kita yang ngerasain, maksudnya diceritain yang di studio berapa sih? Yang biasa buat bola sama kuis, studio berapa? Yang lantai yang di tower, MNC Tower apa? Iya, MNC Tower. 4 kan? Gua sih. Apa ya studio? Pokoknya studio itulah intinya. Studio 5 yang buat hood kan, yang buat hood. Dulu pokoknya yang biasa dipakai bola. Oh iya. Sama kuis. Lantai 5. Lantai 5. Oh iya. Lu ingat gak yang pernah ada cerita yang Jimmy Jeep jalan sendiri? Jadi tengah malam Jimmy Jeepnya ngayun sendiri. Gue diceritain siapa ya waktu itu ya? Siapa gitu, gue lupa dah. Tiangnya doang apa rodanya ya?
Ini tiangnya ngayun gitu. Nah, Sedangkan si lagi Ruli gak ada acara. kesangkut tuh Ruli. Makanya kan gak ada yang berani kan ke backdrop belakang situ. Yang hitam itu. Iya, gak ada yang berani tuh. Dan yang Itu kocaknya mah ini coy, waktu itu kan gue lagi tugas sama David. Tugas David. bola apa kuis ya? bola Lupa gue. kuis sih di sana. Kayak bukan bola sih, kayak David tuh gak pernah bola. Kuis deh, kayak kuis. Terus karena tahu studio itu angker ya kan, nah itu malam, bola, ini bola. Karena gue ingat banget itu tengah malam. Terus karena tahu itu karena tahu itu serem kan cerita-ceritanya, sama David download ini coy, dia buka YouTube, terus nyetel suara kuntilanak, ditempel ke intercom. Terus Jahil ditempel banget ke intercom kan, gitu ya. Yang panik ini FD, gue lupa tapi FD-nya siapa gitu di bawah. Cowok. Cewek. Antara Dina apa siapa gitu. Pokoknya di intercom tuh semua denger tuh. Terus ini suara apa nih? Terus dia pada panik. Nah, posisinya gue juga nggak tahu dia iseng tuh. Karena gue lagi di studio di bawah. Karena gue males kan ke ruang kan. Terus heboh tuh. Suara apa sih? Suara apa nih? Terus lagi tuh. Asyik suara apa sih nih? Oh, jadi panik kan. Terus pas gue naik ke ruang itu audio broadcast, dia lagi tawa-tawa coy kayak gitu. Terus gue tanya, Ajit, ngapa lu bang ketawa? Jadi gue habis nyetel suara kuntilanak di intercom. Gue bilang, Ajit, bener-bener nih orang kacau di luar akal. Emang hebat kelakuannya kan. Kan udah gitu intercom kan kalau dipencet kan ada suara noise-nya dulu kan, gitu kan. Iya. Ya kan makin serem ya. Udah gitu kalau yang di bawah FD kan langsung ke kuping kan. Iya. Itu yang di panel gimana? Yang di panel juga pada panik. Intinya jadi omongan kayak ini suara apa sih gitu. Ditambah kayaknya sebelumnya tuh ya itu cerita itu yang Jimmy Jeep ini sendiri ngayun sendiri. Kan Jimmy Jeep kalau udah dikunci kan nggak mungkin ngayun ya. Ada pemberatnya juga. Iya. Itu horor yang dibuat-buat. Nget emang. Mana siaran bola ya kan tengah malam jam 1 jam 2. Kayaknya di panel tuh pada cabut dah. Pada ngerokok sama ngopi. Soalnya kan kalau bola kan ditinggal. Jauh lama, iya. Iya. Itu dia bolanya udah lagi match. Jadi bukan pas lagi host lagi siap-siap. Lagi interaksi, bukan. Nah, gue lupa FD-nya siapa gitu. Apa Wega ya? Tapi seingat gue cewek. Dina apa ya? Kayaknya sih Dina kemungkinan. Soalnya gue di studio. Kayaknya Dina sih. Kayaknya Dina. Dina Blekok kan? Iya. Nah, kok Dina? Yang pakai jilbab kan? Itu bercandaan gua sama Denny Asu namanya. Kan Blekok namanya Dina juga. Oh iya tuh. Iya. Blekok namanya Dina. Oh, baru tahu. Iya. Pas gue masuk ke ruang audio broadcast, dia dengan santai ketawa-tawa dong kayak wah gitu. Puas banget anjir dalam hati gue. Asem banget. Orang. Ngeprank orang loh. Iya, dia jahil banget emang kalau si David. Jadi pantun lagi deh. Kasih pantun dong.
Emang gua opi kumis kali. Tapi emang lu nggak ada pun cerita-cerita horor gitu? Enggak sih, gue dari dulu jalan sendiri, naik gunung gitu, nggak pernah diganggu. Asli. Nggak, maksudnya nggak cuma di gunung, maksudnya di lingkungan. Iya. Di luar. Di rumah, Dulu apa nggak pernah. studio RCTI juga angker-angker sih dulu. Ada kuntilanak merah segala macam. Yang Ya, di MasterChef mah. tuh. Omongan Serius, doang kali. yang di studio MasterChef. Sampai si Juna juga ngeliat katanya. Ngeliat apa? Pesertanya sambil gini. Katanya sih mainin moving head lighting tuh di atas dia. Pakai Anjing, mixer. Kayak setan-setan Gue kayak tahu deh studionya yang mana dah. yang di bawah, Ya, yang di itu. dekat Yang di bawah seberangnya ya? studio 8. Seberangnya Iya, studio 8. Tapi emang auranya nggak enak tau studio itu. Gak enak. Gedungnya juga Asli. udah gedung lama kan itu. Banyak Gue dulu asap, gue langsung merinding coy. Gue sama Daredor ingat banget, sama Daredor itu kan tugas di MasterChef. Lama kan MasterChef emang syutingnya. Tidur di apa namanya? Kalau lighting kan dia nggak di itu ya, nggak di panel ya. Kalau MasterChef di FOH dia di bawah di stage. Tidur di situ semuanya. Itu tiba-tiba moving head pada set gitu. Padahal berarti pakai mixer dong gitu. Hah? Ya nggak pakai mixer dong. Mixernya mati tapi. Mixernya mati. Bukan mati nyala, tapi apa namanya feedernya pada di bawah semua gitu. Nggak ngebuka recordan yang udah disimpan, masih yang channelnya masih 0. Tapi emang gua akuin sih studio itu tuh nggak enak kawan. Soalnya banyak ruangan-ruangan kosong ya kan di banyak banget. Terus itu tuh studio gede banget tau sebenarnya. Ya kayak bisa 4 stage sih bisa masuk bisa. Kalau kita kan dulu make itu kan buat ini kan, buat backroom. Backroom apa? Biasanya backroom dari TNBGB itu loh. TNBGB oh iya. Di belakang. Itu kan buat backroom itu. Itu aja satu set kita paling cuma kepake secuilai doang aja. Tapi di The Voice gue pernah ini loh. Pernah di bawahnya Agnes Monica. Emang set lu di bawah goblok. Iya. Set lu kan set lu kan kayak kursi pesawat jet. Iya, kecil banget gitu anjir. Gak ngapa-ngapain itu gue. Di bawah tribun. Bentar ya, gue masuk kantor dulu. Ternyata masuk dari bawah anjir.